Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur atas berkat dan kasih Tuhan. Walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi kita masih merasakan Tuhan selalu memberkati kita. Renungan firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini berjudul sifat-sifat orang bijaksana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita membutuhkan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan pergumulan dan dosa. Dan tanpa kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, maka kita akan selalu menghadapi kesulitan. Saudaraku, apa itu kebijaksanaan? Atau sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan setiap peristiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebijaksanaan adalah kepandaian menggunakan akal budi, boleh pengalaman atau pengetahuan, sehingga memancarlah keadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini, kita akan belajar dari kitab Amsal pasal 1 ayat 5 sampai ayat 6. Mari kita baca sama-sama. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 6, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Seraku ada beberapa poin-poin yang dapat kita pelajari mengenai orang bijaksana atau sifat orang bijaksana dari kitab Amsal 1 ayat 5 dan 6 ini. Yang pertama adalah orang bijaksana suka mendengar. Saudaraku, mungkin kita pernah melihat, mengalami, dan sering banyak orang tidak suka mendengar atau tidak suka dengar-dengaran. Dia hanya mau didengar, ya, tidak mau mendengar. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 9 menasehatkan kita, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar itu sangat dibutuhkan dan sangat perlu dalam kehidupan kita. Apalagi mendengar bisikan Roh Kudus yang selalu mau mengetok pintu hati kita. Barang aku mengetok pintu hati, kata Tuhan, barang siapa membukanya, aku akan masuk, aku akan diam dan makan bersama-sama dengan mereka. Calvin mengatakan dibutuhkan orang hebat untuk menjadi pendengar yang baik. Sebab ketika kita suka mendengar, suka dengar-dengaran, kita juga termasuk orang yang hebat. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, sifat orang bijaksana yang kedua adalah suka menambah pengetahuan. Tidak pernah merasa diri pintar atau merasa sudah tahu semua. Terus belajar, karena mencari pengetahuan selama kita hidup. Yang terutama adalah pengetahuan akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita takut sama Tuhan, itu adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, bagaimana Tuhan mengasihi kita manusia berdosa, bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita, bagaimana Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal, di mana dunia ini hanya untuk sementara. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan bukan berpura-pura, tapi dengan sungguh-sungguh. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita tetap melakukan, kita tetap menjauhkan larangan-larangan, ya, kita tetap menghindari perbuatan dosa. Jadi orang bijaksana suka menambah pengetahuan, ya. Dia selalu berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, selain dikasihi Tuhan,
orang yang bijaksana suka mendalami kebenaran. Benar, tidak salah. Kebenaran yaitu berasal dari Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita orang Kristen, Alkitab, itu adalah kebenaran. Tapi ada banyak orang tidak menghidupkan kebenaran ini dan tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab adalah dasar kita, sumber kebenaran. Apa yang tertulis di dalamnya kita harus turuti. Jangan kita tambahi, jangan kita kurangi. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang menguduskan kita. Dan orang bijaksana, ketika dia menemukan kebenaran, dia akan sambut itu, dia akan terima itu. Selain dikasihi Tuhan, itulah orang bijaksana. Kemudian yang keempat, orang bijaksana suka melakukan firman Tuhan. Selain dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan terberkati. Ketika kita melakukan firman Tuhan, iman kita pun semakin dikuatkan. Ada dua gambaran atau perumpamaan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ada orang yang membangun rumah di atas pasir dan ada orang membangun rumah di atas batu. Mari kita baca sama-sama Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudaraku, angin melambangkan cobaan, godaan. Ya. Saudaraku, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka badai, pergumulan, kesusahan, cobaan, apapun itu datang dalam kehidupan kita, kita tetap berdiri, kita tetap kuat, kita tetap setia kepada Tuhan. Iman kita tidak goyah. Tapi orang yang bangun rumah di atas pasir, ketika ada kesulitan, pergumulan, kesusahan, cobaan, maka dia akan rubuh. Dia jauh dari Tuhan, imannya lemah. Saudaraku, pada saat ini, marilah kita menjadi orang bijaksana. Karena kebijaksanaan itu berasal daripada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan meminta kebijaksanaan itu, Tuhan akan memberikan kita kebijaksanaan. Dan kalau kita memiliki kebijaksanaan menjalani kehidupan hari-hari ini, maka kita akan jalani penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita dan damai dalam kehidupan kita. Walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Belajarlah dari apa yang telah disampaikan oleh kitab Amsal pada hari ini bagi kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Tuntunlah kami melalui Roh-Mu. Berikanlah kami hati yang bijaksana, supaya dalam kehidupan ini Tuhan kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.